Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok melakukan operasi di sejumlah lokasi, bahkan hingga ke permukiman warga. Mereka berpatroli masuk ke jalan-jalan perkampungan dengan sepeda motor. Upaya ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia jam malam ini juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Kendati demikian, saat ini razia yang dilakukan baru sebatas himbauan bagi para pelajar yang masih terlihat berada di luar rumah di atas jam 9 malam. Ya, kita mengimbau untuk para putra-putri kita yang masih bersekolah, tidak boleh lebih dari jam 9 malam, harus segera kembali pulang ke rumah. Operasi jam malam dilakukan seluruh aparat di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait memberlakukan jam malam bagi para pelajar. Sementara itu, petugas gabungan dari unsur 3 pilar wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis malam langsung mendatangi sejumlah lokasi tempat berkumpulnya para remaja atau pelajar yang masih keluyuran pada jam 9 malam. Petugas gabungan melakukan razia di 5 titik di Kecamatan Bekasi Barat. Adapun titik keramaian atau tempat nongkrong para remaja pelajar adalah di lokasi penyewaan warung internet dan tempat penyewaan game online dan PlayStation. Saat didatangi ditemukan puluhan pelajar masih asik nongkrong bermain game. Kami mendapatkan ada sekitar kurang lebih 30 pelajar yang masih bermain warnet dan PS. Razia jam malam masih sebatas himbauan dan sosialisasi dari surat edaran Gubernur Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Meski bukan bagian dari rukun maupun wajib haji, ribuan jamaah padati kawasan Jabal Rahmah saat menjalani wukuf di Arafah. Brazil kalahkan Cina, Presiden Prabowo berikan hadiah jam tangan mewah Rolex kepada para pemain timnas Indonesia. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir kembali menjumpai Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi-informasi menarik bersama saya, Angelica Deavagam. Inilah Sindo Malam. Kebakaran besar menghanguskan sebuah gudang tiner di Surabaya, Jawa Timur. 1 orang terluka akibat terkena drum tiner meledak. Kebakaran memicu ledakan di sebuah gudang tiner komplek pergudangan Kalianak 55 Kota Surabaya. Atap gudang ambruk, sementara api cepat membesar karena di dalam gudang terdapat puluhan drum berisi tiner dan bahan mudah terbakar lainnya. Petugas damkar langsung melokalisir api agar tidak merembet ke gudang sebelah. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik gudang terluka terkena ledakan drum tiner. Api padam 1 jam kemudian setelah 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dalam kebakaran sebuah warung di kawasan Pondok Cina, Beji, Kota Depok. Korban tewas tersengat listrik saat membantu memadamkan api.
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang menghanguskan sebuah warung di kawasan Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Peristiwa kebakaran ini mengakibatkan 1 orang tewas. Korban tersengat listrik saat membantu memadamkan api. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, seorang warga lain sempat mengalami sesak nafas. Rumah tinggal, tapi yang satunya itu warung. Berarti ada 2 bangunan? Jadi ada dua kontrakan. Dua kontrakan, yang satu kebakar karena korslet listrik. Jadi alhamdulillah yang korban yang kebakar itu selamat. Jadi yang meninggal dunia ini yang kesetrum itu yang nolong, Bang, yang membantu untuk memadami api. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, kapal cepat pengangkut wisatawan menuju Pulau Nusa Lembongan, Klungkung, Bali terbalik. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena terekam kamera wisatawan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat kapal The Tanis terbalik saat hendak bertolak ke Pelabuhan Sanur dari Nusa Lembongan, Klungkung, Bali. Peristiwa terjadi saat kapal sedang mengangkut penumpang, namun tiba-tiba ombak besar datang hingga membuat kapal oleng. Air laut pun masuk ke dalam kapal dan membuat kapal hilang keseimbangan. Sejumlah penumpang yang mayoritas wisatawan asing nekat melompat untuk menyelamatkan diri. Mengevakuasi boot Tanis ya yang miring laut itu jumlah penumpangnya 89 orang, 77 warga negara asing, 12 orang WNI. Jadi kemarin sudah dievakuasi semua dalam keadaan selamat dan termasuk barang-barangnya sudah diselamatkan. Dan informasi hari ini boot akan ditarik oleh kru yang pemilik manajemen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penumpang. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal didampingi Seskap Mayor Teddy. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga sholat Id di Masjid Istiqlal. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 11 Yusuf Kala, dan sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Usai sholat Id, Prabowo menyalami warga dan juga membagikan kaos yang langsung jadi rebutan ratusan warga. Sementara pemotongan hewan kurban milik Presiden Prabowo akan dilaksanakan Sabtu besok. Pemotongan bersama dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Selesai sholat Id di Masjid Syekh Zayed, dibagikan 10.000 porsi bubur dan makanan manis bagi jemaah. Pada Idul Adha tahun ini, Wapres Gibran menyumbang 1 ekor sapi. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Geraha Sababwana Solo. Jokowi juga akan berkurban 2 sapi yang diserahkan di 2 tempat berbeda. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Presiden Prabowo, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sholat Idul Adha ini dipimpin oleh Muzakir Abdurrahman selaku imam dan Profesor Wan Jamaluddin, Rektor UIN Raden Intan Lampung, bertindak sebagai khotib. Tema yang diangkat dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini adalah berkorban dengan ikhlas, membangun bangsa dengan cinta. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat Idul Adha yang khusyuk dan tentunya penuh dengan hikmat. Dan tadi bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, para tokoh, alim ulama, dan tentunya masyarakat, kita
ada di Masjid Istiqlal yang penuh dengan kemuliaan ini, tentunya kita melakukan sebuah kontemplasi sebagai umat Islam dan juga sebagai bangsa Indonesia untuk dapat membawa nilai-nilai kurban untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan adil. Kita tahu pengorbanan itu tentunya memiliki makna kesalehan secara vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dan tentunya juga hubungan secara horizontal dengan sesama umat manusia. Bukan hanya sesama umat Islam, tapi juga sesama anak bangsa. Saya rasa spirit kurban ini tentu harus menjadi pedoman dalam hidup kita, termasuk dalam pengabdian kita untuk... Ya, alhamdulillah tadi sudah berlangsung, ada dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, ada juga Pak jumlah menteri, ada Kabin, Panglima TNI, kemudian ada mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla hadir ya, dalam suasana yang sejuk, tenang, dan khotbahnya juga menyentuh, menceritakan tentang sejarah Nabi Ibrahim Ismail, perlunya pengorbanan ya, yang menjadi teladan kita. Nah di saat ini saya kira kita juga melakukan ritual korban ya, hewan, tapi lebih itu saya kira tentu seperti juga pesan tadi dari khotib ya, dan kita semua merayakan, memperingati hari Idul Adha ini sebagai hari yang mengingatkan kita untuk selalu ikhlas dan berkorban ya, untuk terutama dalam pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga yang paling penting juga bagaimana kepedulian kita kepada sesama ya. Saya kira ini yang sejalan ya, hablum minallah, hablum minannas, yang sangat kuat gitu. Sementara Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi tadi. Datang bersama anak dan menantunya, Anies Baswedan sholat Id bersama ribuan jamaah yang datang dari sekitar wilayah Masjid Raya Al-Azhar. Selain Anies, di masjid ini juga turut hadir Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 Jimli Asidik. Usai sholat, Anies menjadi khotib dan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Kurban Kota dan Agenda Keadilan. Kita menggunakan pesan dari peristiwa kurban yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sesuatu yang amat ditunggu, amat dicintai, dan pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi ketaatan pada Allah, dan bentuknya adalah diberikan kambing yang merasakan manfaatnya oleh semua. Jadi sekarang mari kita sama-sama kita melakukan kurban. Apa itu? Apa yang kita miliki yang kita bisa kontribusikan untuk keadilan. Pemirsa, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dengan bobot 1 ton lebih menjadi sapi terberat di Provinsi Banten. Sementara di Mandailing Natal, Presiden juga membeli sapi dengan bobot 1 ton untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Pekerja ini memandikan sapi dengan bobot 1 ton lebih di peternakan Talas Farm, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sapi jumbo berjenis limosin dengan nama Batalion ini merupakan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iksan bersama tim dokter hewan memantau langsung pemeriksaan kesehatan kandang dan pakan sapi kurban milik Presiden. Sapi ini didatangkan dari Blora, Jawa Tengah dan sudah dirawat 2 tahun di peternakan ini. Dan alhamdulillah tadi hasil dari keterangan rekan-rekan dan Pak Wali Kota Tangsel juga mengumumkan bahwa sapi ini sapi terberat di seluruh Banten. Harga sapi kurban milik Presiden Prabowo dengan bobot 1 ton lebih ini 102,5 juta rupiah. Sapi jumbo bernama Ucok dibeli Presiden Prabowo dari sebuah peternakan di kawasan Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sapi simental ini berbobot 1 ton.
Sapi presiden sering dibersihkan, diberikan makanan bernutrisi, rumput segar, dedak hingga kembang tahu, agar sehat dan beratnya terus bertambah. Sapi dari kandang kami keluar untuk jadi kurban Presiden Prabowo kan. Itu awalnya dihubungi gimana? Untuk awal dihubungi lebih ke oke lah bang yang untuk mengertinya kan. Jadi kayak kami dikabarin, jadi langsung kami rawat dengan bagus lah sapi itu tadi kan. Itu memang sapi yang paling besar di sini. Untuk cara ininya ya bang, dia bobot paling besar di sini. Rencananya, sapi kurban Presiden Prabowo akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dan daging kurbannya akan dibagikan kepada fakir miskin dan pantai asuhan. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Nunung Purnomo dan Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sapi korban untuk disembelih kepada takmir Masjid Tegalsari, Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan pertama kalinya Wapres Gibran salurkan hewan kurban di masjid tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalurkan sapi kurbannya untuk disembelih pada takmir Masjid Tegalsari, Solo, Jawa Tengah untuk Hari Raya Idul Adha 2025. Sapi kurban dari Wapres Gibran dengan jenis simental ini akan dikorbankan di Masjid Tegalsari pada hari Sabtu 7 Juni 2025. Pak, untuk silaturahim ya antara pemerintah dengan masjid-masjid, berarti kan mereka itu memperhatikan kemakmuran masjid sekitar, kemakmuran orang-orang Muslim, bagus. Pemberian sapi di tahun ini merupakan kali pertamanya Wapres Gibran menyalurkan hewan kurbannya ke Masjid Tegalsari. Biasanya yang menyalurkan sapi kurban ke masjid ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ketika masih menjabat kepala negara. Selain di Masjid Tegalsari, Wapres Gibran juga menyalurkan sapi kurban ke Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Masjid Agung Solo, dan sejumlah masjid di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, ibadah korban merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama saat Idul Adha. Untuk menjalankan ibadah korban dengan benar, ada beberapa syarat hewan korban yang harus dipenuhi. Setiap jenis hewan korban memiliki batas usia minimal yang harus dipenuhi. Unta harus berusia minimal 5 tahun dan sapi berusia minimal 2 tahun. Sementara kambing harus berusia di atas 1 tahun dan domba memiliki batas usia minimal 6 bulan. Hewan kurban juga harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Selain itu, hewan kurban juga dianjurkan berbadan gemuk. Hewan yang terlalu kurus dianggap tidak layak untuk dikurbankan. Bagi hewan kambing, umat muslim dianjurkan untuk memilih kambing dengan dominan memiliki warna putih. Selain itu, hewan yang akan dikorbankan juga dianjurkan memiliki tanduk. Pemirsa, merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, MNC Land dan MNC Peduli menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyerahan hewan kurban ini sebagai bentuk kepedulian dalam membantu sesama di Hari Raya Idul Adha. Tiga ekor sapi kurban diserahkan MNC Land dan MNC Peduli pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Sumbangan hewan kurban ini diserahkan masing-masing 1 ekor sapi melalui DKM Masjid Baitul Faizin Komplek Pemda Cibinong dan Masjid Al-Ikhlas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Terima kasih atas pemberian donasi berupa sapi untuk kurban pada tahun ini. Insya Allah kami dari pengurus akan menyalurkan kepada masyarakat sekitar kantor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diberikan, memberikan keberkahan untuk semua. Ya, sekali lagi kami aturkan terima kasih. Mudah-mudahan di tahun depan ada peningkatan, bukan hanya 1 ekor, tapi bisa meningkat 2 atau 3 ekor. Hewan kurban juga diserahkan untuk masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Alhamdulillah pihak MNC Land melalui pihak MNC Peduli
pemberian hewan sapi kurban ini dilakukan setiap tahunnya dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat desa. Harapan kami dari pihak MNC-Land berharap apa yang diberikan bisa memberikan hal yang baik, positif, dan kontribusinya kepada masyarakat. Hewan kurban ini diharapkan dapat dimaknai bersama untuk saling berkorban dan tolong-menolong terhadap sesama. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ribuan jemaah madati kawasan Jabal Rahmah saat menjalani wukuf di Arafah. Nantikan informasinya di Sido Malam.